بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa keutamaannya ya orang-orang yang menjaga silaturahim ini? Yaitu yang pertama adalah memakmurkan rumah dan meluaskan rizki, ya. Memakmurkan rumah dan meluaskan rizki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'jalat ta'ati sawaban la silaturahim." Ya, sesungguhnya ketaatan yang paling cepat pahalanya itu adalah silaturahim. Hatta inna ahlal baiti la yakunu fajara. Sehingga meskipun pemilik rumah itu adalah ahli maksiat, fatanmu amwaluhum, namun hartanya akan berkembang, wa yaksuru adaduhum, dan jumlahnya akan bertambah, idza tawasalu, apabila mereka bersilaturahim. Ya, jadi sesungguhnya ketaatan yang paling cepat pahalanya dibalas oleh Allah, diberikan, itu adalah silaturahim. Meskipun pemilik rumah itu adalah ahli maksiat, ya, tapi hartanya akan berkembang dan jumlahnya akan bertambah apabila mereka silaturahim. Jadi silaturahim itu menjadikan apa? Memakmurkan rumah, meluaskan rizki. Ya, nah, kita biasanya senang rizkinya luas, minta dilapangkan kepada Allah. Ya Allah, lapangkan rezeki kami, berikan kami rezekinya. Salah satunya adalah menyambung silaturahim. Tadi meskipun kita sendiri di sini, saudara-saudara kita jauh, sambung silaturahim meskipun dengan salam. Ya, assalamualaikum mas, gimana kabarnya, sehat, keluarga dan sebagainya. Ya, sambung silaturahim. Itu paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung silaturahim. Ya, nanti kalau sudah longgar, pas libur, cuti, baru ketemu. Ya, seperti itu. Memang ketika kita bertemu, ya, menyambung silaturahim ini kan mesti mengeluarkan harta, tuh mungkin tiket, ya, untuk membeli oleh-oleh dan sebagainya. Tapi harta itu kan bermanfaat nanti, ya. Harta yang diberikan Allah kita gunakan untuk menyambung silaturahim, ya. Silaturahimnya sendiri adalah sudah amalan yang sangat mulia, sangat utama. Apalagi sambil memberikan apa? Berbuat baik kepada orang tua, kepada kerabat dan lain sebagainya, ya. Maka itu adalah merupakan amal yang utama dan akan dibalas, paling cepat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah penyebab luasnya rizki dan memanjangkan umur. Ya, ini pentingnya silaturahim. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan diakhirkan ajalnya, maka hendaklah dia menjaga silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dahsyat silaturahim itu, ya. Siapa yang kepingin dilapangkan rezekinya, ya, kemudian diakhirkan ajalnya, maksudnya dipanjangkan umurnya begitu, ya, hendaklah dia ini silaturahim. Ya, seperti itu. Ustaz, kan ajal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Masa dia bisa panjang, lebih panjang lagi dengan silaturahim? Nah, itu yang dijelaskan oleh para ulama, ya. Jadi seseorang tuh kalau ajalnya 70 tahun, itu 70 tahun itu karena dia apa? Dia melakukan silaturahim. Kalau dia tidak melakukan silaturahim mungkin kurang dari 70 tahun, gitu loh, ya. Ya, seperti itu. Tapi ada juga yang berpendapat maksudnya ya memang misalnya dia jatahnya 60 tahun tapi karena silaturahim dia ini kemudian menjadi 60 lebih, misalkan seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, ya, ditunda ajalnya begitu, ya, diakhirkan, maka hendaklah dia menjaga silaturahim, ya, silaturahim. Kemudian yang berikutnya adalah penyebab dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, ahabbul a'mali ilallah silaturahim. Amal yang paling dicintai Allah adalah silaturahim. Bu, jangankan kepada kerabat, ya, tidak ada hubungan darah ini, ya. Misalkan saya dengan Pak Arif ini tidak ada hubungan saudara, tidak ada hubungan kerabat, ya. Kemudian, ya, saya ini datang menjenguk atau mengunjungi beliau. Ya. Dulu kan ada hadis begitu, ya. Allah mengutus malaikat, ya, kepada seseorang, ya. Jadi ada orang yang dia ini mau menjenguk saudaranya.
Ya. Dia kemudian ditanya oleh malaikat. Allah mengutus malaikat untuk menanyakan kenapa dia kok mau berkunjung ke rumah saudaranya tadi itu. Saudara seiman maksudnya ya, bukan saudara kandung, bukan kerabat. Ditanya apakah ada keperluan, apa ada kenikmatan yang diberikan kepadamu atau karena urusan dunia dan lain sebagainya. Tidak ada. Ya. Loh, kenapa kamu kok mengunjungi rumahnya si fulan? Karena saya mencintainya karena Allah. Kemudian malaikat itu menyampaikan, sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah yang disuruh menyampaikan kepadamu bahwasanya Allah mencintaimu karena kamu mencintai saudaramu seiman tadi itu. Itu dengan orang lain padahal, ya, mungkin dengan teman kuliah atau teman kantor dan sebagainya, menjenguk tadi itu. Ya. Allah mencintai kamu karena kamu mencintai saudaramu sesama muslim, sama orang mukmin. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesama muslim, sesama orang beriman, kita ini harusnya saling mencintai, mengasihi, menyayangi. Ya. Pokoknya dia ini orang beriman, itu adalah saudara kita. Ya. Ini harus kita jaga betul. Ya, jangan sampai kita mau diadu domba. Ya. Orang beriman itu kata Allah saudara, innamal mu'minuna ikhwatun. Ya. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah saudara. Ya. Nabi SAW juga mengatakan, ya, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Namanya saudara, mesti harus saling mencintai, mengasihi, menyayangi. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ini harus ditanamkan betul ini. Ya. Jadi orang beriman itu semuanya adalah saudara, ya, sehingga tidak saling menyakiti, saling mendolimi, ya, harusnya saling menolong, saling menyayangi, ya, seperti itu. Jangan terbalik, kepada orang-orang tidak beriman akrab banget misalkan, ya, tetapi kepada saudara yang sama muslim kayak renggang, ya, seperti itu, ya. Jadi harusnya kita harus lebih sayang kepada saudara kita. Walaupun bukan kerabat, bukan keluarga kita, tapi dia muslim, dia beriman, dia saudara kita. Apapun dia, orang Cina kah, orang Arab, orang mana, ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silaturahmi itu adalah merupakan penyebab dicintai kerabat, ya. Dicintai oleh kerabat. Rasulullah bersabda, silaturahim masratun fil mal, mahabbatun fil ahli, mansa'atun fil ajal. Ya, kata Nabi, silaturahim masra'atun fil mal, itu memperbanyak harta. Mahabbatun fil ahli, menumbuhkan rasa cinta dalam keluarga. Mansa'atun fil ajal, dan mengakhirkan ajal. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dahsyatnya silaturahim, ya, memperbanyak harta, menumbuhkan rasa cinta di dalam keluarga, dan mengakhirkan ajal. Nah, ini bimbingan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sunnah, silaturahim sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang keutamaannya luar biasa. Ya. Tidak kalah dengan puasa atau sholat sunnah. Ya. Malah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai menyebutkan, ya, kalau ada ini mendamaikan orang, ya, yang bermusuhan begitu, ya. Kadang-kadang kita punya teman yang tadinya akrab kemudian renggang gitu, ya. Nah, kita mendamaikan. Itu pahalanya lebih utama daripada sholat sunnah dan puasa sunnah, ya, seperti itu. Atau dalam keluarga kita misalkan, ya. Mungkin kan ada di antara keluarga kita ada perselisihan, kemudian kakak tidak mau sama adiknya atau sebaliknya. Nah, itu harus disambung. Eman, ya, sayang, sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi memutus silaturahim, itu dosa besar. Apalagi pada hari tertentu, hari Kamis misalkan, Allah SWT itu mencurahkan ampunan, maghfirah kepada hambanya. Ya, pada malam nisfu Sya'ban dan sebagainya. Itu ada Allah SWT mengampuni hamba-hambanya, kecuali dua, orang musyrik. Yang kedua adalah orang yang masih ada permusuhan di antara mereka. Kata Allah kepada mereka, tangguhkan, ya, maghfirah, ampunan untuk mereka, ya. Tangguhkan untuk mereka sampai mereka itu berbaikan, berdamai, ya. Jadi sebaiknya kita itu berbaik, ya, kepada siapa saja, ya, seperti itu, ya. Berusaha kita ini, ya. Kalau ada orang kita memutus dengan kita berbuat baik, kita menyambung dan sebagainya, tapi tetap tidak apa-apa. Kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, ya.
Allah dan Rasul menyuruh menyambung silaturahim, berbuat baik kepada teman dan sebagainya, kita sambung. Perkara tidak dihiraukan, itu tidak ada masalah, ya. Yang penting kita menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abdurrahman bin Auf dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana Allah wa ana ar-Rahman, khalaqtur rahim wa saqaqtu laha min ismi, faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu. Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah yang maha suci lagi maha tinggi berfirman, aku adalah Allah dan aku maha penyayang. Aku telah menciptakan rahim dan aku menjadikan nama baginya dari namaku, ya, Ar-Rahim, nama Allah. Maka siapa yang menyambungkannya, maka aku akan menyambungkan dia dengan rahmatku. Dan barang siapa yang memutuskannya, maka aku akan memutuskan dia dari rahmatku. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Siapa yang menyambung silaturahim, maka Allah akan menyambung dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Dan siapa yang memutus silaturahim itu, aku akan memutuskan dia dari rahmatku. Jadi memutus silaturahim itu dosanya tidak main-main, diputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya apa kalau kita tidak mendapat rahmat Allah? Diputus, ya. Setengah mati kita, ya. Dan saudara-saudara kita saja diputus bantuan misalkan, ya, setengah mati, ya. Apalagi diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim, ya, itu adalah penyebab ya seseorang itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, ya. Dari Abu Ayyub radhiyallahu an, ya, bahwa seorang badui menawarkan bantuan kepada Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Kemudian dia memegang tali kekang unta beliau, lalu bertanya, wahai Rasulullah, ya, atau hai Muhammad, beritahukan aku tentang sesuatu yang bisa mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Perawi berkata, maka Nabi SAW menggenggamkan tangannya, kemudian memandang para sahabatnya, lalu bersabda, sungguh orang ini telah diberi taufik atau hidayah. Apa yang kau tanyakan? Perawi berkata, maka orang itu mengulangi. Maka Rasulullah SAW menjawab, beribadah kepada Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat, dan sambungkanlah silaturahim. Lepaskan untaku.